Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jejak Hikmah Channel, apabila video ini muncul di berandamu, semoga ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersampaikan kepadamu demi kebaikan. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di dunia sampai di akhirat. Saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat Jejak Hikmah Channel yang telah menekan tombol like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga selalu sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Pernahkah Anda bertanya, mengapa anak-anak zaman dulu banyak yang tumbuh soleh, berakhlak mulia, dan penuh keberkahan hidup? Ternyata ada amalan rahasia dari orang tua mereka yang jarang dibicarakan. Inilah warisan spiritual yang bisa kita pelajari untuk membentuk generasi yang taat kepada Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam video ini kita akan membahas amalan-amalan orang tua zaman dulu yang terbukti membuat anak-anaknya tumbuh menjadi soleh dan penuh keberkahan. Bukan sekadar nasihat, tetapi ada amalan-amalan sederhana yang bersumber dari ajaran Islam, yang jika kita amalkan hari ini, insya Allah akan menjadi jalan kebaikan untuk keluarga kita. Maka simak video ini sampai selesai agar kita tidak kehilangan ilmu berharga ini. Amalan pertama, doa orang tua. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu amalan terbesar yang dilakukan orang tua zaman dulu adalah doa tulus untuk anak-anaknya. Mereka sangat menjaga lisan, tidak mudah berkata buruk tentang anak, apalagi mendoakan keburukan. Sebaliknya, hampir setiap kesempatan selalu dimanfaatkan untuk memohon kepada Allah agar anak-anaknya menjadi hamba yang beriman, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, serta hidup penuh keberkahan. Doa orang tua adalah senjata yang sangat dahsyat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 doa yang mustajab tanpa keraguan: doa orang tua untuk anaknya, doa orang yang berpuasa, dan doa musafir. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini mengajarkan kita bahwa doa orang tua bukan sekadar harapan, melainkan kekuatan spiritual yang bisa menembus langit. Bayangkan, anak-anak yang sejak kecil selalu didoakan akan tumbuh dengan hati yang lembut, penuh ketenangan, dan dijaga oleh Allah dari berbagai keburukan. Orang tua dulu tidak menunggu anaknya berbuat salah baru mendoakan, melainkan sejak anak masih dalam kandungan hingga dewasa, doa itu terus mengalir. Bahkan saat anak sedang tidur, orang tua menengadahkan tangan, berbisik lirih, "Ya Allah, jadikan anakku hamba-Mu yang taat." Inilah yang sering terlewat di zaman sekarang. Banyak orang tua lebih sibuk mengeluhkan anaknya daripada mendoakannya. Padahal keluhan bisa melemahkan, sementara doa bisa menguatkan. Karena itu, mari kita hidupkan kembali amalan orang tua terdahulu ini. Doakan anak-anak kita di setiap kesempatan. Setelah sholat, ketika melihat wajahnya, saat makan bersama, bahkan di tengah malam ketika kita terbangun. Insya Allah doa itu menjadi bekal terbesar yang akan menuntun anak-anak kita menjadi pribadi soleh dan solehah. Amalan kedua, membiasakan anak dengan Al-Quran. Sahabat yang dimuliakan Allah, amalan kedua orang tua zaman dulu adalah membiasakan anak dengan Al-Quran sejak dini. Sejak kecil, anak-anak diajarkan mengenal huruf hijaiyah, doa-doa pendek, dan bacaan surat-surat pendek. Suara lantunan Al-Quran sering terdengar di rumah mereka, baik dibacakan orang tua maupun diperdengarkan kepada anak-anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bacalah Al-Quran dengan tartil." Quran Surat Al-Muzammil
4. Ayat ini menegaskan pentingnya membaca Al-Quran dengan tenang, jelas, dan penuh penghayatan. Orang tua zaman dulu meyakini bahwa Al-Quran bukan hanya bacaan, tapi juga cahaya yang menerangi hati, penjaga keluarga, dan obat bagi jiwa. Anak-anak yang terbiasa mendengar Al-Quran sejak kecil akan memiliki ikatan batin yang kuat dengan kalam Allah. Mereka akan merasa dekat dengan kitab suci, dan secara perlahan hatinya akan lembut serta mudah menerima kebenaran. Bahkan, ada pepatah ulama terdahulu, barang siapa yang hatinya terikat dengan Al-Quran, maka dia tidak akan mudah terikat dengan keburukan. Kebiasaan ini menjadi salah satu rahasia mengapa anak-anak zaman dulu banyak yang soleh. Mereka tumbuh dalam suasana rumah yang penuh lantunan ayat Allah, bukan hanya musik duniawi. Tentu kita boleh menikmati hiburan, tapi jangan sampai rumah kita kosong dari Al-Quran. Mari kita hidupkan tradisi ini di rumah kita. Bacakan Al-Quran dengan suara lembut, ajarkan anak-anak sedikit demi sedikit, dan biasakan mereka mendengar ayat-ayat Allah sebelum tidur. Insya Allah, keberkahan Al-Quran akan menjadi benteng yang menjaga hati, akhlak, dan kehidupan mereka. Amalan ketiga, keberkahan makanan halal. Sahabat beriman, amalan ketiga yang dijaga oleh orang tua zaman dulu adalah memastikan makanan yang masuk ke rumah benar-benar halal dan thayyib. Mereka sangat berhati-hati dalam mencari nafkah, tidak mau mengambil sesuatu yang haram walaupun kecil nilainya. Mereka rela hidup sederhana, asalkan makanan yang diberikan kepada anak-anak bersih dari hal-hal yang dilarang Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa keberkahan anak tidak hanya ditentukan oleh pendidikan formal, tetapi juga dari apa yang mereka konsumsi setiap hari. Makanan yang halal dan penuh keberkahan akan membuat hati anak lembut, pikirannya jernih, dan imannya mudah tumbuh. Sebaliknya, makanan yang bercampur dengan yang haram bisa membuat hati keras, doa sulit dikabulkan, dan anak sulit diarahkan kepada kebaikan. Orang tua zaman dulu sangat paham akan hal ini. Mereka mungkin tidak punya banyak harta, tapi rezekinya halal. Mereka lebih memilih makanan sederhana seperti singkong, jagung, atau nasi dengan lauk seadanya, tetapi penuh berkah. Inilah rahasia mengapa anak-anak mereka bisa tumbuh dengan hati yang kuat, tahan ujian hidup, dan tidak mudah tergoda oleh kemewahan dunia. Mari kita teladani hal ini. Jangan tergoda untuk memberikan yang mewah tapi syubhat atau meragukan. Lebih baik sederhana tapi halal dan penuh keberkahan. Karena keberkahan makanan bukan hanya memberi kesehatan jasmani, tapi juga membersihkan jiwa anak-anak kita. Amalan keempat, teladan dalam ibadah. Sahabat yang dirahmati Allah, amalan keempat orang tua zaman dulu adalah memberikan teladan dalam ibadah. Mereka tidak hanya menyuruh anak-anak untuk sholat, puasa, atau mengaji, tetapi mereka sendiri melaksanakannya dengan penuh kesungguhan. Anak-anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat, bukan hanya dari apa yang mereka dengar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat pada usia 7 tahun, dan pukullah dengan cara mendidik, bukan menyakiti, mereka jika meninggalkannya pada usia 10 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan pentingnya pendidikan ibadah sejak dini, tetapi pendidikan itu akan lebih kuat jika ada contoh nyata dari orang tua. Anak-anak zaman dulu melihat orang tuanya bangun malam untuk sholat tahajud, khusyuk dalam sholat 5 waktu, dan penuh semangat datang ke masjid. Pemandangan ini menempel kuat dalam ingatan mereka, sehingga ketika dewasa,
mereka meniru perilaku tersebut. Inilah rahasia besar mengapa anak-anak zaman dulu banyak yang kuat ibadahnya. Mereka tumbuh dalam rumah yang penuh teladan, bukan hanya perintah. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri. Jika ingin anak rajin sholat, maka sholatlah tepat waktu di hadapan mereka. Jika ingin anak suka membaca Al-Quran, maka tunjukkan bahwa kita juga membacanya setiap hari. Teladan lebih berharga dari 1000 nasihat. Anak-anak akan lebih mudah meniru perbuatan kita daripada kata-kata kita. Maka jadilah orang tua yang tidak hanya menyuruh, tetapi juga menjadi contoh nyata ibadah yang baik. Amalan kelima, membiasakan doa harian. Sahabat yang dimuliakan Allah, amalan kelima orang tua zaman dulu adalah membiasakan anak-anak dengan doa-doa harian. Sejak kecil, anak-anak diajarkan doa makan, doa sebelum tidur, doa keluar rumah, hingga doa masuk kamar mandi. Walaupun sederhana, doa-doa ini membuat anak-anak terbiasa mengingat Allah dalam setiap aktivitasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa untuk hampir semua kegiatan sehari-hari, agar hidup seorang muslim selalu dipenuhi zikir. Dengan doa, aktivitas duniawi berubah menjadi ibadah. Misalnya, doa sebelum makan, "Ya Allah, berkahilah rezeki ini dan lindungi kami dari siksa neraka." Atau doa keluar rumah, "Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah." Anak-anak zaman dulu tumbuh dengan lisan yang terbiasa berdoa. Hal ini membuat mereka memiliki hati yang tenang, lebih sabar menghadapi masalah, dan selalu merasa dekat dengan Allah. Kebiasaan ini sebenarnya sederhana, tetapi dampaknya luar biasa untuk membentuk kepribadian anak. Sayangnya, kebiasaan ini mulai hilang di zaman sekarang. Banyak anak yang sibuk dengan gawai, tetapi lupa mengucapkan doa sebelum tidur. Maka, mari kita hidupkan kembali tradisi ini. Ajarkan anak-anak doa-doa pendek dengan cara yang menyenangkan. Bisa dengan lagu, permainan, atau dibacakan berulang saat momen kebersamaan. Insya Allah, jika doa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, anak-anak akan tumbuh dengan hati yang selalu terhubung dengan Allah, dan itulah salah satu ciri anak-anak soleh. Amalan keenam, membatasi pergaulan negatif. Sahabat beriman, amalan keenam yang sangat dijaga orang tua zaman dulu adalah membatasi pergaulan anak-anaknya dari lingkungan yang buruk. Mereka sangat sadar bahwa pergaulan adalah salah satu faktor terbesar pembentuk akhlak seorang anak. Karena itu, mereka selektif memilihkan teman, guru, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan iman dan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman kalian." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi. Hadis ini menjadi pedoman bahwa siapa yang menemani kita akan sangat berpengaruh terhadap cara berpikir, sikap, bahkan masa depan kita. Anak-anak zaman dulu lebih banyak diarahkan untuk bermain dengan teman sebaya di lingkungan yang baik, ikut mengaji di surau, atau membantu orang tua di rumah. Mereka jarang dibiarkan bebas tanpa pengawasan. Karena orang tua paham, sekali anak masuk ke lingkungan yang salah, akan sulit menariknya kembali. Mari kita renungkan, di era digital sekarang, pergaulan tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Maka tugas orang tua semakin besar. Kita perlu mengawasi siapa teman anak-anak kita, apa yang mereka tonton, dan di mana mereka menghabiskan waktunya. Namun, pengawasan saja tidak cukup. Kita juga perlu memberikan alternatif pergaulan yang baik, misalnya ikut kajian remaja, ekstrakurikuler yang bermanfaat, atau kegiatan sosial.
Dengan begitu, anak-anak tetap memiliki ruang bermain, tapi dengan lingkup yang mendidik dan penuh keberkahan.